Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janita Indah Rahayu, NIM 7101429 dari Rombel Pendidikan Akuntansi A 2019. Halo semuanya. Kita mau ngapain sih di sini? Nah, kita di sini akan membahas sedikit tentang model pembelajaran CIRC atau Cooperative Integrated Reading and Composition. Teman-teman udah tahu belum sih apa CIRC itu? Kemudian tujuan dari model pembelajaran itu apa? Lalu tahapannya bagaimana? Kemudian langkah-langkah penerapannya juga seperti apa? Langsung aja ya, kita simak video berikut ini. Yuk, cus. Pengertian CIRC. Model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition adalah salah satu model pembelajaran kooperatif terpadu membaca dan menulis, di mana peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk meningkatkan kemampuan pemahaman dalam membaca, menulis, memahami kosakata, dan seni berbahasa. Fokus utama kegiatan CIRC adalah membuat penggunaan waktu menjadi lebih efektif. Siswa dikondisikan dalam tim-tim kooperatif yang kemudian dikoordinasikan dengan pengajaran kelompok membaca, supaya memenuhi tujuan lain, seperti pemahaman membaca, kosakata, pembacaan pesan, dan ejaan. Lalu, tujuan utama dari CIRC sendiri itu adalah menggunakan tim-tim kooperatif atau kelompok untuk membantu para siswa mempelajari kemampuan memahami bacaan yang dapat diaplikasikan secara luas. Tahapan model pembelajaran CIRC. Terdapat 5 tahapan dalam proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran CIRC, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua organisasi, yang ketiga pengenalan konsep, yang keempat publikasi, dan yang terakhir kelima penguatan dan refleksi. Untuk penjelasannya selanjutnya ya. Yang pertama, orientasi. Apa sih tahapan orientasi itu? Yaitu guru melakukan apersepsi dan pengetahuan awal siswa tentang materi yang akan diberikan. Nah, kegiatan ini juga akan memaparkan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan kepada siswa. Tahap yang kedua yaitu organisasi. Apa sih tahap organisasi itu? Nah, tahap organisasi itu guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dengan memperhatikan keheterogenan akademik. Lalu membagikan bahan bacaan tentang materi yang akan dibahas kepada siswa. Kemudian menjelaskan mekanisme bagaimana diskusi kelompok dan juga tugas yang harus diselesaikan selama proses pembelajaran berlangsung. Tahap yang ketiga yaitu pengenalan konsep. Bagaimana sih tahap pengenalan konsep itu? Tahap pengenalan konsep mengenalkan tentang suatu konsep baru yang mengacu pada hasil penemuan selama eksplorasi. Pengenalan ini bisa didapat dari keterangan guru, buku paket, film atau video, clipping, poster, ataupun media lainnya. Bisa media cetak maupun media online. Tahap yang keempat yaitu publikasi. Bagaimana sih tahap publikasi itu? Tahap publikasi itu dengan siswa mengkomunikasikan hasil temuan-temuannya, kemudian membuktikan, memperagakan tentang materi yang dibahas, baik dalam kelompok ataupun di depan kelas. Tahap yang terakhir, kelima, penguatan dan refleksi. Bagaimana sih tahap penguatan dan refleksi itu? Tahap penguatan dan refleksi, guru memberikan penguatan berhubungan dengan materi yang dipelajari melalui penjelasan-penjelasan ataupun memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Langkah selanjutnya, siswa itu diberi kesempatan untuk merefleksikan dan mengevaluasi hasil dari pembelajarannya tersebut. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran CIRC. Bagaimana sih langkah-langkahnya? Yang pertama,
guru akan menyampaikan materi sesuai dengan topik pembelajaran. Setelah guru menyampaikan materi, kemudian guru akan membentuk siswa tersebut menjadi beberapa kelompok, bisa 2, 3, 4, atau selebihnya. Setelah dibentuk kelompok, guru akan memberikan kasus pada setiap kelompok untuk melakukan diskusi bersama. Setelah melakukan diskusi, maka siswa akan mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi kelompoknya tersebut. Setelah siswa melakukan presentasi, guru akan memberikan penguatan terhadap materi atau kasus tersebut. Dan yang terakhir, guru bersama-sama dengan siswa akan membuat kesimpulan tentang materi atau kasus tersebut. Begitulah langkah-langkah penerapannya ya teman-teman. Cooperative learning. Berikut contoh penerapan melalui ilustrasi tentang mata pelajaran ekonomi, materi pertumbuhan ekonomi. Pada awalnya, guru akan menyampaikan materi pelajaran ekonomi tentang pertumbuhan ekonomi yang meliputi pengertian, unsur-unsur, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Setelah menyampaikan materi, guru akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4-6 siswa. Setelah kelompok terbentuk, maka setiap kelompok diberikan satu kasus permasalahan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Siswa diminta untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan ataupun penurunan pertumbuhan ekonomi, serta bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara berdiskusi, bertukar pikiran satu sama lain dengan menggunakan referensi dari buku, film, ataupun media lainnya. Setelah melakukan diskusi, siswa diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing di depan kelas tentang kasus permasalahan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Setelah siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka, maka guru akan memberikan penjelasan ulang mengenai hasil diskusi tersebut. Dan untuk merefleksikan atau memantapkan materi, maka guru akan memberikan kuis mengenai materi pertumbuhan ekonomi tersebut. Sekian materi model pembelajaran CIRC yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. See you.